Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advan Novel Kafi dengan NIM 24109132100031 sebagai Ketua Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Jelita Haratini dengan NIM 24109131200003. Perkenalkan, nama saya Andin Tosada dengan NIM 24109133320015. Perkenalkan, nama saya Aridatul Saupia dengan NIM 24109131200013. Perkenalkan, nama saya Cendikia Andin dengan NIM 24109132200002. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 24109132200005. Saya Siti Fauziah dengan NIM 24109131200018. Perkenalkan, nama saya Yulia Gracella dengan NIM 24109133200035. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari dengan NIM 24109133200026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Yudi dengan NIM 24109133100041. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video presentasi dari makalah kami yang berjudul Penyakit Demam Berdarah Dengue pada Musim Penghujan. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, silahkan menonton. Demam berdarah dengue atau DBD adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Virus dengue memiliki 4 serotype, yaitu DenV1 hingga DenV4, yang berarti seseorang dapat terinfeksi lebih dari 1 kali dengan risiko gejala yang lebih berat pada infeksi berikutnya. WHO mendefinisikan DBD sebagai salah satu bentuk penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan, shock, atau kegagalan organ yang memerlukan perawatan segera. Gejala klinis DBD memiliki 3 fase utama dengan gejala yang khas di setiap fasenya. Fase yang pertama adalah fase demam yang terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak 40 derajat Celcius atau lebih, nyeri kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, ruam merah pada kulit, dan mual dan muntah. Dan yang kedua adalah fase kritis yang terjadi pada hari keempat sampai dengan hari keenam. Ciri-cirinya yaitu penurunan suhu tubuh yang seringkali dianggap sebagai tanda perbaikan dan risiko perdarahan misalnya seperti mimisan, gusi berdarah, atau munculnya bintik merah di kulit. Yang ketiga adalah penurunan jumlah trombosit dalam darah. Dan yang keempat, tanda-tanda syok seperti denyut nadi lemah, kulit dingin, tekanan darah menurun. Dan yang kelima adalah pada kasus berat dapat terjadi kebocoran plasma, perdarahan organ, hingga kegagalan organ. Kemudian C, fase pemulihan hari ke-7 sampai hari ke-10. Suhu badan pasien kembali normal. Kemudian jumlah trombosit meningkat menuju normal. Kemudian kondisi pasien seiring waktu semakin membaik. D. Pentingnya diagnosis dini. Gejala awal DBD sangat mirip seperti penyakit lain, misalnya flu. Jadi pemeriksaan diagnosis dini berdasarkan pemeriksaan laboratorium sangat penting. Seperti misalnya tes darah untuk mengecek trombosit dan hematokrit. Itu sangat penting agar mencegah adanya komplikasi serius lainnya. Jika muncul gejala seperti sakit perut hebat, muntah-muntah, atau pendarahan yang terus-menerus, segeralah cari bantuan medis. D. Penyebaran penyakit DBD. 1. Peran nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor utama dalam penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD.
Nyamuk betina dari spesies ini menggigit manusia untuk memperoleh darah sebagai sumber nutrisi bagi pengembangan telur. Ketika nyamuk Aedes aegypti menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang biak di dalam tubuhnya. Virus ini kemudian ditularkan kembali ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. 2. Proses penularan virus dengue. Penularan virus dengue terjadi ketika nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi menggigit seseorang yang sehat. Virus dengue yang ada dalam darah orang yang terinfeksi akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Setelah periode inkubasi sekitar 8 sampai dengan 12 hari di dalam tubuh nyamuk, virus ini akan berada di kelenjar air liur nyamuk, siap untuk ditularkan ke manusia yang digigit. Setelah gigitan, virus dengue akan memasuki aliran darah manusia dan mulai berkembang biak, menyebabkan gejala-gejala seperti demam tinggi, nyeri sendi, dan pendarahan. Yang ketiga, faktor lingkungan yang mendukung penyebaran. Beberapa faktor lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit DBD antara lain yaitu kesediaan tempat pengembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat-tempat yang tergenang air seperti bak mandi, ember, pot bunga, atau tempat penampungan air lainnya yang tidak tertutup rapat. Air yang tergenang ini menjadi tempat ideal nyamuk untuk bertelur. Kemudian ada kelembapan dan suhu yang mendukung. Nyamuk Aedes aegypti lebih aktif di daerah tropis dengan suhu yang hangat sekitar 25-30 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi. Hal-hal ini membuat daerah dengan iklim tropis dan subtropis lebih rentan terhadap penyebaran penyakit DBD. Kemudian ada perilaku manusia, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran untuk menutup tempat penampungan air dapat meningkatkan peluang pengembangbiakan nyamuk yang membawa virus. Secara keseluruhan, penyebaran DBD sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, keberadaan nyamuk Aedes aegypti, dan perilaku manusia dalam menjaga kebersihan serta mengurangi tempat berkembang biak nyamuk. Pencegahan penyakit DBD. 1. Penerapan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang dalam pencegahan DBD. Penerapan 3M adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah. Berikut penjelasannya. A. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, atau kolam secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak bagi jentik-jentik nyamuk. Biasanya nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dalam genangan air yang tidak bergerak. B. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat bertelur bagi nyamuk. Misalnya, menutup ember, drum, atau wadah lainnya yang dapat menampung air. Dengan menutup wadah tersebut, kita mencegah nyamuk untuk berkembang biak. C. Mendaur ulang. Mengumpulkan dan mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air, seperti botol plastik atau kaleng, untuk mencegah penumpukan air yang dapat digunakan oleh nyamuk sebagai tempat berkembang biak. Selain itu, mendaur ulang juga dapat mengurangi sampah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak. Yang kedua yaitu penggunaan kelambu dan insektisida untuk pencegahan DBD. Yang pertama, penggunaan kelambu. Kelambu digunakan untuk melindungi seseorang dari gigitan nyamuk Aedes aegypti, terutama saat tidur. Karena nyamuk ini aktif biasanya pada pagi hari dan sore hari. Kelambu biasanya dilengkapi dengan insektisida yang dapat membunuh nyamuk ketika bersentuhan dengan kelambu tersebut. Penggunaan kelambu ini efektif untuk mengurangi risiko terkena gigitan nyamuk, yang merupakan penyebab dari penyakit DBD itu sendiri. Yang kedua yaitu penggunaan insektisida. Insektisida digunakan untuk membunuh nyamuk dan jentik-jentik. Penyemprotan insektisida secara teratur dapat mengurangi dan mencegah nyamuk dewasa. Penyemprotan insektisida biasanya di tempat-tempat rawan seperti got, tempat penampungan air, dan lain-lain. Insektisida juga digunakan
di kelambu dan di daerah-daerah sekitar tempat tidur untuk mengoptimalkan pencegahan DBD. Yang ketiga adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pemberantasan sarang nyamuk ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa cara untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk ini, yaitu dengan 3M+. 3M+ ini yaitu yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang yang berpotensi untuk menyebarkan penyakit demam berdarah denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selain 3M yang tadi, ada juga beberapa 3M lainnya, yaitu yang pertama, menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk. Yang kedua, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air. Yang ketiga, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk. Yang kelima, memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi yang ada di rumah. Yang keenam, melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama. Yang ketujuh, meletakkan pakaian yang telah digunakan di wadah yang tertutup. Yang kedelapan, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras. Dan yang terakhir, kesembilan, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Edukasi masyarakat tentang DBD penting karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Edukasi yang baik dapat membantu masyarakat. Yang pertama, memahami penyebab, gejala, dan bahaya DBD. Yang kedua, mengetahui cara mencegah DBD. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan DBD. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa cara untuk menyebarkan kesadaran tentang DBD, diantaranya yang pertama, menyelenggarakan penyuluhan tentang DBD di masyarakat. Yang kedua, mendistribusikan materi edukasi seperti poster, brosur, dan leaflet. Yang ketiga, mengintegrasikan edukasi DBD ke dalam kurikulum sekolah. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan memiliki gejala utama seperti demam tinggi, nyeri otot dan sendi, ruam, serta pendarahan. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa menjadi fatal. Penyebaran DBD sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, keberadaan nyamuk Aedes aegypti, dan perilaku manusia dalam menjaga kebersihan, serta mengurangi tempat berkembang biak nyamuk. Dalam pencegahan penyakit DBD, kita dapat menerapkan 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta penggunaan kelambu dan insektisida dalam pencegahan DBD. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Salam hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.